fatwa-fatwa ulama itu kan berbeda pendapat, Iya, iya. khususnya kontemporer. Mm-mm. Jangan tanya di masa lalu, karena memang tradisi itu tidak ada di masa lalu. Iya. Ya, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri juga kan tidak ada. Welcome to Renaissance. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sobat Renaissance, sekarang saya bersama Dr. Sabara. Saya akan memanggil Kak Sabara, ya, seperti biasa. Dan sekarang kita sedang berada di penghujung akhir tahun, 2021. bulan Desember. Biasanya netizen atau warga Indonesia itu, Keluarga plus 62. ya plus 62 ya. Itu kadang banyak kepo-nya biasa di tahun baru. Di akhir tahun ya. Banyak hal yang jadi perbincangan. Bahkan ada yang sampai kontroversi. Misalnya tentang bolehkah seseorang itu mengucapkan Seorang muslim ya. seorang muslim mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Itu yang akan kita bicarakan, salah satunya itu. Tapi saya kira kita mulai dari itu saja dulu, karena ini mungkin masih butuh pembahasan ya. Ya. Sebenarnya ini harusnya sudah selesai, Ya, karena tapi sekian tahun berulang terus ya. Berarti ada yang memang belum beres sebenarnya dari sisi pemahaman dan sikap barangkali. Nah, itu fenomena seperti itu apa sih yang sampai bisa terulang setiap akhir tahun itu begitu terus? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Renaissance. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi mungkin sekitar 10 tahunan terakhir ya, sejak maraknya medsos. Iya. Ya, itu selalu berulang. Iya. Hal yang dulu sebenarnya tidak dipersoalkan. Iya. Ya biasa aja ketika misalnya kita muslim mengucapkan selamat Natal atau sebaliknya ya. Saudara-saudara kita umat Kristiani mengucapkan selamat Idul Fitri biasanya. Ya. Biasa saja misalnya silaturahmi Natal silaturahmi ke rumah saudara kita yang merayakan Natal, biasanya tanggal 25 malam itu atau tanggal 26 Desembernya gitu. Sebaliknya ya, saudara-saudara Kristiani juga biasa saja datang ke rumah kita bersilaturahmi. Ya kan pengalamannya Bahrul waktu di Kupang, masa-masa kecilnya Bahrul kan. Kalau Natalan kan juga saya alami salam tempel juga kan. Betul. Iya kan. Bagaimana warga di sana sangat toleran. Kita juga karena itu merasa disambut. Jadi fenomena itu sekitar 10 tahunan terakhir lah. 10 tahun ya. Ini mesti ada pertanyaan nih. Tapi sebentar ya, kenapa itu bisa ya? Kalau saya melihat ini perdebatan memang tidak ada juntrungannya, tidak akan ketemu karena titik pijak dari perspektif dalam memandang soal ini yang berbeda. Satu setahnya dari teologi, satu setahnya dari sosiologi. Ya, jadi nggak akan ketemu memang. Jadi satu selalu mencari berargumentasi dengan dalih teologi lah kalau saya bilang. Bukan dalil ya, dalih teologi bahwa ini sama saja mengakui kebenaran dan lain sebagainya ya kan. Hal-hal yang juga bagi saya orang-orang yang jujur ya nggak paham tentang kekristenan tapi memaksa diri bahwa mereka seolah paham tentang teologi kekristenan. Iya. Ya, itu yang pertama. Yang satu juga misalnya yang mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal itu boleh-boleh saja karena pendekatannya memang lebih sosiologis. Ya. Ini ya satu berpijak dari teologi, satu beranjak pada sosiologi. Jadi memang nggak akan ketemu argumentasinya, ya, karena titik definisinya sudah beda, ya. Kalau dalam diskusi kita berbeda dalam definisi itu kan nggak akan ketemu sampai kapanpun. Iya. Kalau saya memandang dalam sudut pandang sosiologis, ya, bahwa keragaman itu kita terima sebagai fakta. Iya. Kalau dalam bahasa Islam sunatullah. Bahwa jadi gini, konteks mengucapkan selamat Natal itu sosiologis, bukan teologis. Iya. Tidak ada urusan dengan saya membenarkan atau tidak membenarkan. Iya. Bukan di situ konteksnya. Iya. Tapi penghargaan saya terhadap perbedaan. Ya. Kalau Quraish Shihab mengatakan ini bukan persoalan boleh atau tidak boleh, tapi bagus. Quraish Shihab bukan mengatakan boleh, tapi bagus. Dalam konteks kita juga ikut bergembira ketika saudara-saudara kita merasakan kegembiraannya.
Iya. Ya. Perayaannya. Konteksnya di situ. Iya. Sebagaimana misalnya saudara-saudara kita juga ikut bergembira dan ikut menikmati ketika kita melakukan perayaan hari raya kita kan. Ini lepas dari konteks teologis, lepas hal-hal yang batasan demarkatifnya jelas dalam agama, gitu ya. Nah, ini dalam konteks kita dalam ruang bersama, dalam ruang sosiologis bersama, kita hidup dalam keragaman. Nah, salah satu bentuk salah satu bentuk penyikapan kita terhadap keragaman ini, ya dengan saling mengucapkan ucapan itu. Begitu kira-kira. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya secara pribadi, oke lah kalau ini mesti kita melihat dari kacamata sosiologis. Tapi kan tidak bisa juga kita pungkiri bahwa perspektif teologi itu kadang lebih dominan. Apakah memang dalam konsep teologi ada pelarangan atau gimana? Bukankah dalam kacamata misalnya Islam itu kan menganjurkan juga sebenarnya? Ini kalau kita lihat dalam apakah agamanya yang bermasalah pendekatan hukum Islam maksud saya. Fatwa-fatwa ulama itu kan berbeda pendapat, khususnya kontemporer. Jangan tanya di masa lalu, karena memang tradisi itu tidak ada di masa lalu. Ya, mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri juga kan tidak ada. Ya kan? Dalam konteks seperti kita hari ini nggak ada. Nah, ulama-ulama kontemporer memang dan sebagian besar membolehkan. Saja ulama-ulama Al-Azhar bukan hanya membolehkan, tapi bahkan secara demonstratif menunjukkan. Saya datang ke gereja untuk memberikan selamat secara langsung. Ya. Kalau di Lebanon itu pohon Natal malah di halaman masjid kan? Ya. Pohon Natal terbesar itu bukan pernah ya, nggak tahu beberapa tahun terakhir, pernah itu bukan di Eropa, di Amerika, tapi di Dubai, di Uni Emirat Arab. Jadi kalau Pak Kohes siap mengatakan mungkin ini persoalan Pak Kohes bilang saya menduga persoalan ini hanya terjadi di Indonesia atau mungkin di Asia Tenggara saja. Karena di Timur Tengah itu hal-hal seperti itu sudah biasa saja. Artinya ini ada pertanyaan besar ya. Mengapa itu bisa seperti kalau itu? saya melihat ya ada kerawanan sosial yang bisa ditimbulkan dari masifnya pelarangan ucapan selamat Natal dari tokoh-tokoh agama. Itu menimbulkan efek apa? Efek langsungnya itu akan menimbulkan jarak sosial. Ya. Misalnya teman-teman Kristiani misalnya, kami juga nggak butuh selamat kok dari kalian. Itu kan akhirnya itu kan sudah respon yang menunjukkan ada jarak sosial gitu loh. Tidak lagi ada relasi yang intim. Saling mengucapkan itu kan menunjukkan ada relasi yang intim. Saling menukar hadiah misalnya. Itu kan ada relasi yang intim. Saling menukar makanan, saling mengunjungi itu kan menunjukkan ada relasi yang intim dalam interaksi. Tapi kalau dalam mengucapkan selamat saja kita tidak mau gitu ya dengan dalih teologi misalnya, itu akan memicu ke jarak sosial. Ya bahkan orang sosiologi tahu lah apa yang dimaksud jarak sosial ya. Jarak sosial itu ya kita mungkin bertetangga, baku samping rumah, bahkan mungkin satu tembok kalau di perumahan BTN. Satu lingkungan. Satu klaster lah gitu. Kalau di perumahan. Jarak sosial itu bukan pada persoalan kita bertetangga atau tidak, tapi seintim apa kita dengan kawan kita yang berbeda identitas agama dengan kita, ya atau berbeda identitas lah dengan kita. Dalam hal ini saya identitas agama. Nah kalau saya melihat, misalnya konteks ucapan selamat Natal itu kan konteks bentuk toleransi aktif kita sebagai sesama manusia. Nah ini menarik ini istilah, nanti dijelaskan apa itu. Pak Kohes itu selalu mengulang-ulang kalau kita bukan saudara seagama, saudara semanusia. Ini kan diambil dari kata hikmahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau mereka yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ini konteks kemanusiaannya. Saudara kita bergembira, ya kita ikut bergembira dong. Saudara kita bersedih, ya kita ikut bersedih dong. Ada empati di situ, ya. Ada empati yang kita rasakan bahwa apa yang dirasakan saudara saya ikut rasakan gitu. Jika mereka bergembira, ya saya ikut merasakan kegembiraan itu. Ya kira-kira begitu. Artinya sebenarnya
tidak membutuhkan dalil-dalil teologis untuk melakukan itu ya. Nggak perlu. Sebagai seorang manusia yang Kita kembali menjadi manusia memahami aja lah. arti dari nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri ya, saya kira cukup dengan Itu hal yang biasa. itu sudah cukup ya untuk membangun interaksi yang disebut tadi intim tadi itu. Saya merasa pribadi ya, Iya. aneh dan lebay hanya karena ucapan misalnya rusak akidahnya gitu ya. Iya. Aneh ya. Iya, Semudah itukah iman bertukar, semudah itukah akidah runtuh Tidak otomatis. hanya karena ucapan misalnya. Iya. Ya, banyak hal kan misalnya teman-teman Kristiani biasa mengucapkan selamat hari kemenangan. Iya. Ya kan? Iya. Ya bisa jadi ya karena iman yang berbeda tentu kan tidak mempercayai itu. Iya. Ya, tapi kan ini sebagai dalam konteks relasi sosial, membangun relasi yang intim. Muamalah. Iya. Bahwa perbedaan, kita hidup bersama nih dalam Iya. perbedaan. Apalagi dalam konteks NKRI. Ada kebinekaan yang kita rawat, yang kita jaga, Iya. dan kita rayakan. Nah, oke. Ya. Tadi ada istilah toleransi aktif. Ya. Itu bagaimana itu dijelaskan dulu secara konseptual. Karena kalau ada toleransi aktif kan Ada berarti toleransi pasif. Akan ada Nah, toleransi. kita ini sudah di mana sih sebenarnya? Toleransi itu kan istilah toleransi itu kan bisa bermakna bias ya. Misalnya toleransi mentolerir kesalahan. Jadi toleransi itu sering dipahami salah satu maknanya ya, pemakluman. Iya. Itu kesalahannya bisa ditolerir, misalnya kan gitu. Iya. Jadi memaklumi. Jadi basisnya toleransi itu kamu salah tapi ya sudahlah, saya maklumi. Itu yang sering dipahami. Jadi masih ada istilah, masih mempersoalkan, masih menganggap saya benar kamu salah. Tapi ya udahlah, saya toleransi kesalahan kamu. Kira-kira begitu. Iya. Kalau saya pribadi lebih senang menggunakan istilah akseptansi karena basisnya itu adalah penerimaan. Jadi tidak lagi soal kamu benar apa saya benar dan kamu salah. Bukan itu, tapi kamu adalah fakta sosial. Kamu adalah tetangga saya, Anda adalah saudara saya. Iya. Ya. Iya. Suka tidak suka saya harus menerima itu. Dan tidak cukup dengan itu. Ya. Tidak cukup hanya sekadar menerima. Tapi bagaimana penerimaan itu saya implementasikan dalam laku interaksi. Ya. Sebagai sesama manusia tentu saja. Dan sebagai sesama warga Indonesia. Dalam konteks kalau kita bisa di Islam, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah basyariah. Persaudaraan setanah air dan persaudaraan sesama manusia. Ya, toleransi itu kan kalau dalam menurut para pakar ada dua, pasif dan aktif. Pasif itu tadi ya udah. Semua orang itu mengaku toleran. Umumnya orang mengaku toleran. Iya. Tapi ketika ditanya item-item toleransi, bersediakah Anda bertetangga dengan orang yang berbeda agama? Mungkin bersedia. Ya. Apakah Anda keberatan jika umat agama lain mendirikan rumah ibadah di sekitar tempat tinggal Anda? Oh, tidak boleh gitu kan. Keberatan gitu kan. Sudah kelihatan kan. ya. Iya, penolakannya. Apakah rela membantu? Iya, apakah saat Anda bergotong royong membangun rumah ibadah? Nah, gitu kan. Sudah mulai tuh mikir mikir, wah ini akidah saya akan ini nih. Jadi toleransi dipahami saya, yang penting saya tidak ganggu dia kan. Iya. Ya toh? Iya. Atau toleransi yang dimaksud masih berbasis gini. Kita yang mayoritas itu, yang minoritas harus melihat yang mayoritas. Sehingga ekspresi-ekspresi keagamaan dari yang minoritas itu dibatasi sedapat mungkin. Misalnya dibatasi ruangnya untuk membangun rumah ibadah, dibatasi ruangnya untuk melaksanakan ibadah misalnya. Termasuk juga dibatasi, kita sebagai mayoritas dibatasi untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Jadi diakui eksistensinya tapi dibatasi ekspresinya. Ada dalam batasan itu mata toleransi. Itu toleransi pasif. Nah, toleransi aktif itu adalah toleransi itu bukan sekedar dalam pengertian permakluman terhadap kesalahan ya, bukan itu maknanya. Tapi toleransi aktif adalah sampai pada memberikan ini adalah ruang bersama kita. Ya. Bukan ruang kontestasi yang dipahami. Ya, jadi ruang bersama kita. Tidak lagi berbasis mayoritas minoritas. Kita semua adalah
sebuah kelompok itu diakui, diafirmasi Iya. sebagai kelompok yang ada gitu, kelompok yang ya juga punya hak untuk mengekspresikan. Bahwa tentu ada batasan-batasannya, ya jelas. Mayoritas juga tentu harus punya batasan-batasan kan, misalnya. Iya. Tidak bisa juga atas nama mayoritas, ya kita kan mayoritas di sini, jadi bebas-bebas aja dong kita bunyikan toa masjid, Ya, itu 8 kan penjuru mata angin misalnya kan. itu kan yang jadi apa ya? Jadi alasan akhirnya orang bisa bertindak seenaknya. Seenaknya atas nama mayoritas. Makanya saya secara pribadi konsep itu sebenarnya problematis. Iya, untuk digunakan di dalam kehidupan yang cenderung plural ini. Iya, itu konsep mayoritas itu problematis bentuk. Iya, dalam konteks yang plural ini. Bahwa misalnya dalam konteks anggaran, ya tentu yang mayoritas lebih banyak dong. Iya. Ya kan, itu proporsional namanya. Iya. Tapi dalam konteks ekspresi ya nggak bisa dong. Karena minoritas dibatasi hak-haknya misalnya, nggak bisa dong. Karena kami mayoritas bebas-bebas gitu. Iya. Melakukan penjuru mata angin, toa masjid, ya nggak juga begitu dong. Kan? Iya. Jadi ini ruang kita bersama gitu ya. Ya, mari kita, yang jelas tidak ada diskriminasi tentunya. Kalaupun ada pembatasan bukan atas nama diskriminasi, tapi atas nama ketertiban bersama, kenyamanan bersama, ya. Ya, misalnya toa masjid yang 8 penjuru mata angin 30 menit sebelum sholat dibunyikan itu kan, iya tuh, gimana gitu loh. Iya, dan memang itu yang terjadi. Hampir satu perumahan ya, kalau kita melihat di kehidupan harian kita itu ada, setiap perumahan ada masjid. Seolah-olah khawatir kehilangan apa ya, jamaah begitu. Dan itu kadang memang agak susah dibedakan itu. Ini kemauan untuk mendakwahkan agama atau sebenarnya hasrat untuk menegakkan identitas mayoritas. Menegaskan identitas. Sampai akhirnya bangun masjid. Jadi sindrom mayoritas gitu. Di lingkungan saya kurang lebih begitu yang terjadi. Jadi kalau ada masjid yang agak lebih megah, nah itu secara kolektif itu merasa, wah, masa kita kalah dengan masjid di sebelah. Akhirnya membangun juga. Mungkin tanda-tanda akhir zaman ya, seperti hadis Nabi. Orang-orang berlomba-lomba membangun masjid gitu. Iya ya. Salah satu riwayat yang saya pernah baca. Dan itu dibenarkan melalui logika mayoritas minoritas itu. Nah, konteks kedua membaca selamat hari raya kepada agama ini, ya konteks moderasi beragama. Iya. Nah ini. Ya kan, moderasi beragama itu kan, moderat itu kan moderat tengah ya. Tengah. Kalau bahasa Arabnya kan wasat. Moderat itu ketika dia menjadi apa ya istilahnya, tidak sebelah. Pelaku itu namanya moderator. Iya. Kalau dalam wasat itu wasit. Ya kan, juru tengah. Iya, sang penengah gitu kan, dia berada di titik tengah. Nah, jangan dulu Kak, saya potong, itu artinya wasit. Wasit dari kata wasat. Yang kita pakai selamanya itu dari itu kata ya? wasat. Dari kosakata Arab. Ya sama, moderator kan dari kata moderat gitu. Wasit dari kosakata Arab. Berarti Islam ini luar biasa ya. Kebudayaan Islam itu. Iya, kebudayaan ya, bahasa Melayu, bahasa Indonesia mengafirmasi bahasa Arab toh. Iya. Iya. Nah, konteksnya moderasi beragama yang sudah harus utamakan toh, sejak 2019 di akhir kepemimpinan Menteri Lukman Hakim Saifuddin. Jadi kan judulnya itu namanya sekarang ini di pembangunan jangka menengah nasional, pengarus utamaan moderasi beragama. Jadi dia harus utamakan. Iya. Kalau dulu Bahrul mungkin sering dengar pengarus utamaan gender. Iya. Ya, pengarus utamaan itu kan bahasa Inggrisnya mainstreaming. Apa sih maksudnya harus utamakan? Apa yang disebut harus utama? Harus utama itu kan hal yang kemudian menjadi apa ya? Hal yang umum. Ya, yang umum. Ya. Nah, jadi ini bagaimana hal-hal yang tadinya belum umum dibuat diterima secara umum. Atau dia harus utamakan ya, ceritanya begitu. Menjadi standar. Menjadi standar yang harus utama gitu. Menjadi keadaan yang akhirnya normal. Mengalami normativitas. Di normativitas. Kira-kira begitu kan maksudnya pengarus utamaan. Ya. Tantangan pengarus utamaan moderasi beragama ya ini tadi salah satunya. Propaganda di setiap Desember misalnya dalam hal itu tadi, pengucapan selamat hari raya. Itu menimbulkan kerawanan sosial gitu. Iya. Kita kan efeknya adalah
Tadinya saudara-saudara Kristiani sudah biasa saja mengucapkan selamat Idul Fitri, akhirnya jangan ambil deh. Iya. Nggak usah lah. Wong dia aja nggak ucapin selamat kita. Dan lama-lama akan menjadi hal yang mengundang apa ya? Jarak sosial itu terjadi. Ya, Kan? selagi itu terjadi, hal-hal yang sebenarnya sudah harusnya biasa. Lama-lama itu menjadi apa ya? Saya ingin menyebut agak cenderung politis. Iya. Makanya kan. Padahal harus direspon dengan ya biasa aja gitu kan. Iya. Makanya model beragama ini mau dia harus utamakan. Kenapa? Karena ada hal-hal yang sebenarnya biasa aja, tapi kemudian dianggap tak lazim. Kayak tadi mengucapkan selamat Natal misalnya, itu kan dianggap tidak lazim. Iya. Padahal itu kan hal yang biasa saja. Biasa, iya. Nah, termasuk misalnya konteks kemarin, mungkin Pak Hul baca viralnya surat edaran Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan kan? Betul. Yang mengimbau loh ya, bukan harusnya tanpa itu harusnya kan? Iya, mengimbau loh ya. Kesadaran orang sudah sampai di titik itu harusnya. Bukan menginstruksikan, tapi mengimbau jajahan Kementerian Agama di Sulawesi Selatan, dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten dan Kota, KUA, dan madrasah-madrasah untuk memasang spanduk ucapan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ada imbauan itu terbit kemarin. Ini konteks ini memang saat ini tidak populis dan tidak lazim. Ini adalah bentuk harus utamakan moderasi beragama, melazimkan kita mengucapkan, saling mengucapkan gitu ya, membangun relasi sosial yang toleransi aktif dalam pengertian toleransi ya, proses sosialisasi ya. Namun sayangnya saya menyayangkan juga ketika imbauan itu dicabut. Saya sangat menyayangkan karena desakan dari kelompok tertentu yang mengatasnamakan umat Islam. Umat Islam apa yang diatasnamakan? NU, Muhammadiyah? Enggak kok. Kalau kita bicara umat Islam ya nggak jauh-jauh dari dua kelompok besar ini kan? NU, Muhammadiyah bukan. Tidak representatif. Tidak representatif lah mengatasnamakan umat Islam. Tapi ya sayangnya meskipun dicabut ya ada cuma pernyataan lisan ya dicabut, belum ada surat resmi untuk mencabut imbauan itu. Ya secara de jure masih berlaku, tapi karena pencabutannya hanya ucapan lisan. Jadi bagi saya ini sebuah langkah yang spektakuler. Kalau saya sangat bersyukur dengan surat imbauan itu. Ingat konteksnya ini institusional, bukan personal, bukan menyuruhkan kepada seluruh pegawai Kementerian Agama untuk mengucapkan, bukan institusi. Ingat, institusi Kementerian Agama Kota Kabupaten, institusi kantor urusan agama, institusi madrasah, sebagai institusi, mengucapkan, memasang spanduk ucapan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Ini institusi loh. Ini konteksnya kita bicara negara, di mana Kementerian Agama diberikan tugas, diberikan anggaran untuk mengharus utamakan moderasi beragama. Ini salah satu bentuknya. Bagaimana mengharus utamakan ini moderasi beragama? Ini salah satu bentuknya. Salah satu modelnya. Tapi belum apa-apa kan kita sudah dapat tantangan. Kalau saya menyebut dari sekelompok kecil yang genit dan ngotot. Saya teringat juga ya, apakah ini sama konteksnya? Ada biasa kebijakan-kebijakan seperti itu, misalnya di satu provinsi, kewajiban untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Itu kan ada biasa. Ada. Itu konteksnya gimana itu? Maksud saya di satu sisi ini mungkin agak di luar perbincangan kita ini. Kalau saya apa ya? Saya gini. Dalam konteks ritual itu udah usah diinstruksikan, udah usah diimbau. Negara itu mengafirmasi Jumat waktu istirahat lebih panjang. Ya kan? Mengafirmasi, memberikan kesempatan kepada orang-orang Muslim untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau sekolah kan pulangnya lebih cepat. Kalau perkantoran istirahatnya lebih panjang, ya. Ditambah setengah jam atau 1 jam kan. Hari Minggu libur untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara Kristiani yang mau beribadah. Ini konteksnya afirmasi, bukan instruksi bahwa Jumat istirahat dipanjangkan. Terserah mau sholat Jumat tidak sholat Jumat itu bukan urusan negara dong, ya kan? Hari Minggu libur, terserah mau pergi liburan kek, mau pergi ke gereja kek. Itu bukan urusan negara. Artinya saya sudah menemukan titik perbedaannya. Yang kasus imbauan, instruksi salat subuh, misalnya, atau mewajibkan membaca Al-Quran setiap
awal waktu di setiap sekolah misalnya sebelum belajar itu urusan ibadah. Sementara negara kan tidak sampai ke situ kan. Iya. Sementara yang satu ini domainnya wilayah publik ya. Afirmasi hak. Jadi wilayah publik dan itu yang menjadi aturan afirmasi hak kalau saya bilang. Iya, itu yang diatur oleh negara itu. Iya, keberpihakan terhadap kehidupan publik. Ya, bahwa yang publik satu ya urusan pribadi. Misalnya isoma nih ketika kita meeting, waktunya asar, isoma, istirahat sholat. Iya mau sholat asar itu urusanmu. Tapi tetap ada itu tadi pemberian kesempatan hak ya untuk karena ibadah itu hak ya diberikan dalam konteks negara. Kalau dengan Tuhan kan kewajiban ya. Kita tidak sedang bicara relasi individu dengan Tuhan. Nah itu tadi yang saya maksud. Seolah-olah ada sekelompok yang mengambil peran-peran dalam ini memaksa orang untuk menjalankan ibadah itu ya. Itu kan ya sama halnya memandang manusia tidak memiliki kebebasan sebenarnya. Tapi bahwa negara misalnya kita memberikan hak relasi sosial itu kewajiban negara, itu kewajiban kita bersama. Betul. Gitu kan ya. Jadi misalnya ketika ada diskusi yang pas maghrib ya berhenti dong bahwa nanti mau pergi sholat maghrib itu urusan pribadi masing-masing gitu, kira-kira begitu begitu. Nah saya kira masih ada waktu ini Kak, berkaitan dengan akhir tahun itu kan kita juga akan merayakan tahun baru ya. Kayaknya kita bincang tema sendiri deh. Oh gitu ya. Panjang tuh kalau kita fokus aja dulu kalau begitu di masalah problem selamat Natal, problem toleransi ini. Kalau tadi disebutkan di negara-negara Timur Tengah itu tidak ada problem. Ya mungkin selain Arab Saudi ya. Tapi kan Arab Saudi juga. Arab Saudi saya lihat sekarang kan bahkan mengalami tanda petik modernisasi di satu sisi. Dalam kajian ilmu sosial itu sebenarnya proses sekularisasi sebenarnya. Itu kan kok tidak sampai ke sini dan biasanya orang-orang yang tadi disebut kolot dan genit itu kan berkiblatnya ke sana. Itu ada masalah apa itu ya? Kok bisa begitu ya? Saya heran juga itu kenapa bisa kiblatnya sudah mulai mengalami semacam penemuan kesadaran baru untuk lebih terbuka. Meskipun ini ada problem tertentu. Ini kita beranjak itu menuju ketertutupan. Menutup diri ya. Lebih menjadi lebih konservatif. Di tanah yang damai ini, di negara yang kita sepakati sebagai negara Bhinneka Tunggal Ika, berideologikan Pancasila, kok kita mengarah pada ketertutupan, konservatisme itu. Kalau dalam sejarah tadi disebut wasit itu sampai bisa diambil sebagai kosakata kita kan itu salah satu model keterbukaan kan. Agama wasit, bisa masuk wilayah, rakyat, majelis, dewan itu kan bahasa Arab semua. Musyawarah, masyarakat itu bahasa Arab semua itu. Itu kan menandakan bahwa dalam konteks sejarah kita ini bangsa yang terbuka, yang mengambil banyak pelajaran dari bangsa-bangsa lain. Dari 7 nama hari, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu nama-nama dalam bahasa Arab. Betul. Biar Ahad kan juga disebut minggu ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bahkan notasi musik, sol, dal, re, ra, itu dari Islam juga itu sebenarnya. Notasi musik itu. Kata minggu ya. Re, mi, fa, sol, si, la, si, do. Jadi ini sebenarnya tidak dipelajari ya di kelompok-kelompok itu ya. Sama lah misalnya ketika dulu beberapa tahun yang lalu ya kan dilarang menyuruh hadis itu tadi ya, mantasyabah itu jangan menyerupai satu kaum gitu. Hadis yang sebenarnya ini bagaimana itu hadisnya itu sahih atau gimana? Sahih tapi konteksnya ya beda ya. Saya bukan bidang hadis ya. Saya tidak ingin offside di luar bidang saya. Kalau yang dimaksud meniru satu kaum itu apa? Itu dia ya. Sekarang terlalu banyak peniruan kita. Di masjid aja deh, misalnya gini, masjid. Betul. Kubahnya itu bukan original Islam. Parsi. Bukan. India. Bukan. Bizantium, Kristen. Ya. Jadi jangan Parsi. Bukan. Jadi jangan anggap kalau ada kita lihat gereja yang berkubah, jangan bilang wah itu meniru masjid, enggak, kebalik. Masjid mereka yang kita tiru.
Makanya katedral Basilika Santo Petrus ya, Iya. itu kan kubah ya. Hmm. Jadi sejak gereja Hagia Sophia itu Iya, waktu iya. Konstantinopel Bizantium ditaklukkan, ya. gereja Hagia Sophia itu diubah jadi Masjid Biru. Hmm. Itu kan konstruksinya kan dalam kubah ya, arsitekturnya kubah. Hmm. Ya, sejak itulah kubah menjadi identitas masjid. Menjadi global. Menara itu kan dari tradisi Persia, Majusi, Ya, Manar, ya kan. Lalu apalagi yang sejadah itu tradisi Persia. Hmm. Kalau bulan sabit, selama ini kita menganggap bulan sabit itu adalah simbol Islam. Simbol Islam dari mana? Bulan sabit itu simbol Dewi Kesubuhan. Ya, Yunani kan. Mesir. Ya. Simbol Dewi Kesubuhan. Hmm. Daerah subuh disebut daerah bulan sabit. Hmm. Nah, salah satu semenanjung Arabia disebut daerah bulan sabit. Kenapa disebut bulan sabit? Iya, karena secara geografis. Ya, jadi dianggap sebagai Dewi Kesubuhan. Ya. Bintang itu adalah simbol monoteisme Semit kuno. Makanya jangan heran simbol Yahudi kan bintang 6 ya. Iya. Kemudian kalau Islam ya menjadi bintang 5 kan. Dia kan dibentuk 3 segitiga. Iya, kan? iya, iya. Satu menghadap atas, itu kan Dua segitiga. Ya, Ya. ada makna. Ini simbol-simbol gini, kalau saya bilang simbol monoteisme Semit. Jadi bulan sabit bintang pun yang dianggap sebagai bulan bintang gitu ya. Yang dianggap sebagai Ya, simbol jadi Islam. logo-logo partai lah. Logo simbol Islam. Sampai seperti itu sekarang kan. Ya termasuk logo apa ya? Palang merahnya Islam kan. Iya, iya. Bulan sabit merah itu. Ya itu kan bukan simbol Islam. Ada nggak hadis tentang bulan sabit? Nggak ada. Bahwa simbol Islam itu bulan sabit dan bintang nggak ada. Itu diambil. Jadi kalau dikatakan meniru, berarti masjid itu penuh dengan peniruan. Iya. Kubah, menara, bulan sabit, bintang. Nyaris tidak ada yang tidak kita tiru sebenarnya. Masjid Nabi itu sangat sederhana. Nah, pemahaman yang begini nih yang sebenarnya belum begitu ini. Belum begitu tersosialisasikan dengan baik. Nah, jadi apa problemnya? Jadi selama yang kita ketahui adalah satu ya masih ada ya pemahaman. Kalau menurut Bambang Sugiharto itu ada dua hal yang semakin kesini itu semakin kelihatan, fundamentalisme pasar dan fundamentalisme religius. Jadi ketemu. Nah, itu ya. Jadi ini kawin. Ya. Baku kawin ya. Di dua aras itu bertemu antara pasar dan agama itu kan ya. jadi konsumsi juga kan. Ditambah lagi ada salah satu penelitian yang mengatakan ini penelitian di kalangan Muslim sih. Nggak tahu kalau di kalangan agama lain. Jadi kalangan Muslim urban itu merasa indikator kesalehan itu adalah pada simbolik. Ya. Ketika dia mengafirmasi simbol-simbol kesalehan. Itu kira-kira untuk menjelaskan fenomena Muslim urban hari ini. Ya, kelas menengah Tapi atas, mungkin tema lain lah itu kan kita bahas. Itu. Artinya apa? Apa yang pesan utamanya apa ini, Kak? Pesan utamanya berkaitan dengan Natal ini. Ya. Karena kebetulan kita ini mengambil video ini kan di rumah saudara-saudara kita. Ya. Video ini diambil di rumahnya Pak Pendeta Dix Pasande, guru kita. Iya. Jadi apa pesan terakhir? Kami mewakili segenap kru Renaissance Channel mengucapkan selamat Hari Natal 2021 kepada umat Kristiani, saudara-saudara kami umat Kristiani dimanapun. Damai kasih Natal, damai di hati, damai di bumi. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.